Terima kasih Pak Jian, sudah siap? Siap Pak, ready. Ya, siap. Pak Kasidi sampun siap Bapak? Siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Guru Belajar Kolaborasi dari Kabupaten Sukoharjo. Puji dan syukur senantiasa hanya kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih dapat bertemu di ruang meeting Google Meet pada seri yang ke-7 webinar yang diselenggarakan oleh Guru Belajar Kolaborasi dari Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil tema terkait dengan pengisian PMM pada aplikasi PMM untuk kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut akan kami bacakan susunan acara yang akan sama-sama kita ikuti. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan dari pembina Kombel Guru Belajar Kolaborasi, kemudian pemaparan materi dari Bapak Jian Sofian Banundi, Duta Teknologi dari Provinsi Papua, kemudian dilanjutkan tanya jawab, kemudian sesi yang terakhir adalah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kegiatan webinar seri yang ke-7 pada kesempatan malam hari ini Kamis 11 Mei tahun 2024 kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya sambutan dari pembina Kombel Guru Belajar Kolaborasi Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Karsidi MPD selaku pembina Kombel GBK, kami persilakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Bapak Supriyanto, Sarjana Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa diberikan rahmat karunia yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu bersemuka walaupun hanya lewat online atau webinar pada malam hari ini. Namun demikian saya selaku pembina memberikan apresiasi yang tinggi karena untuk sukses guru, untuk sukses itu perlu pengorbanan, perlu tekad, perlu motivasi diri yang tinggi. Bahkan saya pernah membaca dari apa yang disampaikan oleh Tung Desem Waringin itu, bahwa untuk sukses itu ya, manusia itu perlu menerapkan prinsip 50, 20, 15, 5, 5, 5. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ada kaitannya dengan malam hari ini. Saya ulang, 50. Jadi penghasilan Bapak Ibu itu dikumpulkan suami istri, 50 untuk makan, 20 untuk nabung, 15 untuk cadangan, 5 yang pertama untuk sedekah atau berbagi, kemudian 5 yang kedua untuk peningkatan kompetensi. Ya, padahal malam hari ini kan kita peningkatan kompetensi, alhamdulillah tidak terlalu mahal, bahkan mungkin gratis. Kemudian yang ketiga, 5 yang ketiga adalah untuk refreshing. Sehingga apa yang saya sampaikan bahwa untuk sukses itu kita perlu meningkatkan kompetensi diri. Nah, melewat Kombel inilah kita bisa meningkatkan diri kita. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih dan penghormatan yang tinggi pada Bapak Jian Sofian Banundi ya dari Papua yaitu Duta Teknologi tahun 2023. Saya doakan selalu sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bisa berbagi malam ini. Kemudian juga kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih pada Bu Siti Aswiyah
Ketua Kombel yang selalu merancang, membuat webinar ini dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ya. Kemudian tak lupa juga Pak Suprianto Pendidikan yang telah mengampu acara ini. Semoga nanti sukses selalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, malam hari ini memang penting sekali materinya, yaitu praktek baik pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Dan ini semua akan mungkin seluruh Indonesia di Sukoharjo juga, utamanya juga di BPGB terus saja menggalakkan. Namun ada beberapa kendala tentang plotting, ya, pengawas untuk binaannya, sehingga kami belum bisa masuk ya selama ini. Tapi karena memang dari dinas plottingnya belum selesai karena ada perpindahan pengawas dan sebagainya. Namun hal itu kita masih ada kesempatan, karena itu masih kita sampai bulan Juni. Hingga malam ini sangat yang tepat ya untuk nanti kita perhatikan, kita tiru, kita praktekkan hal yang terbaik untuk kita semua. Dan infonya kan sekarang juga untuk sertifikasi nanti juga akan terkait dengan kinerja kita di PMM ini. Tinggal ini sangat tepat malam hari temanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu sambutan dari saya. Ada ucapan terima kasih, saya buatkan pantun ya, untuk Bapak Ibu. Cakep. Ngomong belum kok. Belum. Anak raja belum selesai kalau sudah cakep belum. Anak raja beli kain Saya sudah katun. cakep loh Pak. Cakep. Coraknya indah Cakep. dan bersinar. Hari ini saya berpantun untuk Bapak Ibu peserta webinar. Cakep. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasidi sudah memberikan motivasi kepada kami, Bapak Ibu yang saat ini ada di room, tidak saat ini Pak melalui tayangan YouTube, yang tidak lupa pantunnya. Ciri khas dari Pak Kasidi yang tidak lupa pantunnya, seperti itu Pak Jen. Sudah kami sampaikan, Pak Kasidi merupakan pembina kami, juga merupakan narasumber di berbagai event baik lokal nasional yang sudah istilahnya berpengalaman di berbagai bidang seperti itu Pak Jen. Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan untuk kegiatan pada malam hari ini ke materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jian Sofian Banundi. Kalau boleh tahu dipanggil apa ini Pak Jian biasanya? Pak Jen saja. Jian. Jian, terima kasih. Pak Jian ini merupakan Duta Teknologi tahun 2023 yang berasal dari Provinsi Papua, yang saat ini bertugas sebagai guru di SMA Negeri Urey Faise. Dia juga merupakan PLT Kepala Sekolah di SMP YPK Pahairoi Soi Mangga. Mohon maaf kalau dalam pengucapannya keliru, nanti mohon dikoreksi Pak Jian. Siap. Kemudian juga merupakan PLT Pengawas SMA dan SMK Kabupaten Waropen. Itu sekilas profil dari Pak Jian. Perlu kami sampaikan Pak Jian, di seri yang ke-7 ini kita menghadirkan Duta Teknologi dari Papua Pak Jian. Di beberapa webinar yang kemarin kita juga menghadirkan Duta Teknologi dari Kalimantan Selatan. Kemarin Pak Deni kita undang ke sini. Kemudian dari Jawa Tengah sendiri kita undang di webinar yang perdana, kita undang Pak Tukijo, dulu Dutek tahun 2017. Kalau dulu sebutannya masih Duta Rumah Belajar Pak. Iya betul. Sekarang sudah berganti menjadi Duta Teknologi. Itu seperti apa paparan dan pengisian terkait dengan pengisian kinerja kepala sekolah di aplikasi PMM, akan kita sama-sama kita saksikan atau sama-sama kita simak paparan dari Pak Jian Sofian Banundi. Kalau ada hal yang kurang pas dalam pengucapan atau mungkin ada hal yang perlu dikoreksi, nanti bisa disampaikan Pak. Biar nanti mohon diawali dengan perkenalan Bapak, biar kita lebih apa istilahnya lebih mengenal secara sekilas terkait dengan
profil Bapak sendiri. Terima kasih untuk itu kepada Pak Jian Sofian Baroni, waktu sepenuhnya kami persilakan. Durasi nanti sampai 21 Bapak, tapi untuk sesi tanya jawab nanti untuk pengeluaran materi sampai 21.30 kurang lebih seperti itu. Nanti ada sisanya. Itu kepada yang kami hormati Pak Jian, kami persilakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Supriyanto. Malam ini saya sangat gembira, bahagia karena bisa berjumpa lewat media ini, bisa berjumpa dengan teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan terkhusus buat teman-teman di Kombel tersebut. Teman-teman perlu ketahui, di sini kita berbagi apa yang saya tahu, apa yang belum saya tahu, nanti saya dapat dari teman-teman. Pak Supri, suara saya jelas? Siap, terdengar jelas Bapak. Oke, bisa baik. dilanjut. Baik, jadi saya ini Duta Teknologi kemarin tahun 2023 dari Provinsi Papua, Kabupaten Waropen. Itu saya dari SMA Negeri. 15 peserta. Dari SMA Negeri Urai Faisei, Kabupaten Waropen. Terus saya baru diberikan tugas tambahan sebagai PLT Kepala Sekolah SMP YPK Laharoi Somiangga, yang dari mana dari tempat tugas saya yang lama itu ke tempat tugas baru itu jarak tempuh kurang lebih sekitar 2,5 jam menggunakan speedboat, harus lewat laut ya, belum ada jalan darat, jadi kami harus pakai speed. Terus tugas tambahan lewat 1 minggu berikutnya diberikan lagi tanggung jawab untuk melaksanakan PLT sebagai pengawas SMA, terkhusus untuk sekolah pelaksana program sekolah penggerak, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, saya langsung saja di sini slide yang saya siapkan untuk pengelolaan kepala sekolah itu dalam bentuk Canva, tetapi Bapak Ibu saya sudah siapkan dalam bentuk link, nanti saya kirim di chat room. Tetapi hari ini saya praktekkan itu langsung menggunakan akun demonya. Seperti izin share ya Pak Supriyanto. Saya izin untuk share. Siap. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Masih proses Pak di tempat kami. Ya, sudah bisa dilanjut Pak. Oke, sudah bisa. Sudah terlihat. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, malam ini khusus untuk kepala sekolah di dalam pengelolaan ini saya menggunakan akun demo untuk kepala sekolah. Jadi ini sama seperti Bapak Ibu guru yang biasanya kami masuk login di PMN menggunakan akun belajar. Di sini seorang kepala sekolah akan login masuk dan prosesnya sama seperti Bapak Ibu guru yang tidak memiliki jabatan kepala sekolah. Dan jabatan kepala sekolah dia punya proses langkah-langkah awal itu sama dengan seorang guru. Untuk itu kita akan lihat sama-sama. Ini dia tidak mau lagi, digawat. Sembunyikan dulu. Jadi kelebihan di akun kepala sekolah itu kita klik dulu di kepala sekolah. Ini ada 2 di akun kepala sekolah. Ada sebagai pegawai, ada sebagai penilai. Sebagai penilai ini untuk memberikan penilaian bagi Bapak Ibu guru. Sedangkan kepala sekolah sebagai pegawai itu prosesnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, saat kita klik sebagai kepala sekolah, hal yang paling pertama itu kita lihat di konfirmasi data atasan konfirmasi data atasan. Untuk itu, kita harus lihat porsi ini. Apakah dinilai oleh tim pengawas, berarti ada keterangan di sini. Kalau dinilai oleh kepala dinas, berarti dia ada di sekitar sini. Seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu yang belum ada tim ini, itu bersabar karena teman-teman di dinas itu mereka lagi berproses. Karena mereka harus menyiapkan tim penilai yang terdiri dari pengawas, karena mungkin mutasi-mutasi pengawas itu akan terjadi. Jadi mungkin ini yang belum disiapkan. Tetapi kita tetap menyiapkan rencana kerja itu kita harus tetap isi. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi di dalam hal ini rencana kerja ini sudah diisi, kita sudah isi rencana kerja. Terus kita masuk, saat ini kita masuk di praktik kinerjanya. Seperti itu. Nah, karena ini akun demo, saya akan kembali ke rencana kerja, itu nanti waktu kita kelewatan. Jadi saya langsung masuk di praktik kinerjanya. Seperti ini. Setelah kita klik praktek kinerjanya, di sini kita lihat dulu tahapan yang pertama. Itu kita harus lihat yang ini Bapak Ibu. Sebenarnya di sini ada muncul raport mutu. Raport mutu itu dia tahap pertama dia akan muncul di sini. Kita klik dulu ke raport pendidikan, kita perhatikan raport kita. Kira-kira dari berapa itu apa yang harus kita tingkatkan. Setelah itu kita memilih. Kita memilih. Jadi ini di sini dalam pilihan ini yang di akun demo ini presentasi visi misi sekolah. Ini di dalam akun demo ini. Kita cek rubriknya. Ini rubrik yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah ini 1, 2, 3. Yang tidak boleh kita lakukan ada di sebelah kanan. Kalau sudah, klik saya mengerti. Proses ini sama dengan Bapak Ibu guru saat kita jadi jadi penilai. Bapak Ibu kita jadi penilai untuk Bapak Ibu guru mereka lakukan seperti ini. Yang berikut kita isi, klik di isi dokumen. Ketika kita isi dokumen, kalau Bapak Ibu guru berbeda dengan Bapak Ibu guru, itu di sini mereka ada 3 item ini wajib memilih 1. Kalau untuk kepala sekolah saat ini itu dia langsung bilang pilih minimal 1. Nah, dari Bapak Ibu guru mau pilih yang mana, karena kita pilih presentasi visi misi sekolah, maka di sini pilihnya juga seperti itu. Terus ini upaya, kita isi upaya. Bapak Ibu isi saja upaya apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan mutu dari rubrik-rubrik ini. Dari sini. Ini tentang perilaku yang terus ke bawah. Diisi saja, Bapak Ibu tidak usah takut-takut. Misalnya saya akan belajar memperkaya melalui media elektronik. Nah, setelah itu kita pilih jadwal. Misalnya tanggal sekarang. Terus ini diisi. Kegiatan di mana observasi akan dilakukan. Ini akan dilakukan ini di sini kita menunjukkan tempat yang harus kita lakukan, di ruang guru kah, atau di ruang lab kah, atau di ruang kelas kah, seperti itu. Perangkat pendukung, Bapak Ibu kita isi perangkat pendukung. Catatan, kita isi catatan. Setelah itu kita klik kumpul. Kalau kita belum mau kumpul, kita klik simpan draft. Setelah itu kalau kita mau kumpul, kita klik kumpul saja. Terus di sini centeng, saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Artinya kalau atasan kita belum menilai, kita bisa mengubah ini. Kita klik kumpul. Oke Bapak Ibu, kalau sudah sampai pada tahapan ini, di sini kita cek rincian yang tadi kita isi. Terus kita menunggu atasan penilai untuk melakukan penilaian. Maka atasan penilai dia akan melakukan penilaian seperti ini. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa Pak Jian. Oke,
Saya lanjut. Bisa, Pak. Bisa dilanjut. Jelas, Pak. Suaranya jelas. Oke. Jadi pada Bisa, Pak. Bapak Ibu, ketika mengisi dokumen ini, pada tahapan ini kita menunggu dari atasan kita atau penilai. Jadi Bapak Ibu, setelah kita kumpul ini, kita yang paling utama itu melakukan koordinasi ke pengawas yang menjadi atasan kita, itu entah itu pengawas atau kepala dinas. Kita lakukan koordinasi. Pada tahapan ini kita menunggu atasan untuk melakukan penilaian. Seperti ini. Maka di sini atasan akan melakukan penilaian. Sini misalnya dilakukan tapi belum efektif. Di sini kita memberikan catatan. Perlu dimunculkan perilaku. Perlu dipertahankan. Ini contoh ya Bapak Ibu, bukan wajib harus begini, tidak, ini contoh. Apa saja rekomendasi Anda bagi kepala sekolah agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Artinya ini tim atasan yang memberikan catatan bagi seorang kepala sekolah. Contoh, ini contoh. Setelah itu atasan memberikan ini, atasan kumpul, terus kita balik lagi ke kepala sekolah. Di sini kita refresh sekali. Nah, di sini dia akan pindah. Jadi kita sebagai kepala sekolah berarti harus ada 3 1, 2 dan 3. Ini yang kita isi. Di tahapan ini kita menunggu persetujuan dari atasan. Begitu juga dengan nanti di option yang di sebelah sini. Setelah itu kita lanjut di sini pembinaan kinerja. Tadi itu pemantauan kinerja. Terus yang berikut sekarang kita lakukan pembinaan kinerja. Kita klik isi dokumen. Pada tahapan ini di sini yang paling utama itu kita memperhatikan rekomendasi atasan. Rekomendasi ini dia memerintahkan apa, itu yang kita ikut. Terus kita klik lanjut. Pada tahapan ini, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Ini Bapak Ibu isi. Kita isi refleksinya. Di sini ada panduan pengisian. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut. Bisa kesulitan, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan, atau perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kita memberikan refleksi di sini. Kalau Bapak Ibu belum masih bingung, klik saja di sini. Apa tujuan dari formulir ini? Di sini ada tujuannya, ada dijelaskan. Refleksi ranting observasi dari atasan, kepala sekolah melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan ranting observasi yang diberikan oleh atasan. Di sini menyepakati tindak lanjut, kepala sekolah dan atasan menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik kinerja. Jadi Bapak Ibu, sebelum melanjut ke sini, Bapak Ibu harus melakukan koordinasi ke atasan, baik itu pengawas atau kepala dinas. Contoh ini saya isi di sini. Refleksi. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi? Contoh, ini contoh. Setelah itu kita geser ke bagian bawah, ini pilihan belajar. Pilihan belajar ini ada 2. Pilihan belajar yang pertama, terus ini yang kedua ini dari PMM. Di sini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas proyeknya? Berarti apa yang harus kita lakukan? Pertama ini terus ini. Bapak Ibu, yang di atas ini kita harus isi tujuan tindak lanjut kita. Kita mau tindak lanjut apa? Pengembangan tadi dari awal itu kita merencanakan itu kita memilih visi misi sekolah itu.
Jadi kalau dari awal kita memilih dari 8 indikator, kita pilih satu indikator, itu indikator itu yang harus kita dalam pola pilihan belajar itu kita meningkatkan indikator tersebut yang kita rencanakan dari awal. Kita isi di sini. Ini misalnya seperti itu. Apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan? Dukungan yang dimaksud di sini itu dukungan yang Bapak Ibu butuhkan saat melakukan pembelajaran. Nah, misalnya di sini saya pilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik. Terus yang di PMM ini, yang pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, ini Bapak Ibu bisa pilih 2, bisa pilih 3, bisa pilih semuanya. Tetapi saran saya kita hanya pilih 1 saja. Kita cari sesuai dengan indikator yang pertama kita pilih, kita rencanakan itu. Maka di sini kita pilih kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga satuan pendidikan. Terus kita pilih mengapa, apa, komitmen, melakukan, atau pola pikir dalam merancang program. Mengapa ini pakai analisis, apa itu pengorganisasian pembelajaran. Contoh saya pilih ini. Setelah itu kita geser ke bawah. Ini harus diisi bulan Mei. Terus apa yang Bapak Ibu butuhkan isi di sini. Setelah ini 2 ini terisi, maka di sini akan muncul kumpulkan. Kita klik saja. Setelah itu centeng, kita kumpulkan. Oke. Dia akan masuk ke tahap ini. Sampai di sini kita koordinasi lagi ke atasan kita, entah itu pengawas atau kepala dinas. Terus nanti atasan melakukan penilaian seperti ini. Di sini atasan memberikan catatan. Ini contoh ya, contoh Bapak Ibu, jangan melihat ini salah ya, ini contoh. Setelah itu kumpulkan lagi, terus kita balik lagi. Di sini di refresh sekali. Proses ini langsung kita masuk di pembinaan yang berikut. Ini yang terakhir kita isi. Terus kita klik dokumen lagi, isi dokumen. Nah, di sini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Bapak Ibu kita isi di sini. Setelah kita belajar, inspirasi yang kita dapat itu kita tuangkan di sini. Contoh, ini contoh ya Bapak Ibu. Terus berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Ini contoh ya Bapak Ibu. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut?
bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan itu terjadi. Ini contoh Bapak Ibu. Setelah yang ini kita isi, maka di bawah ini juga sama, karena yang di atas ini di luar dari PMM, terus yang ini di PMM. Kalau Bapak Ibu mau bikin dua-dua boleh, mau dari PMM saja boleh, dari yang di atas ini juga boleh, hanya PMM juga boleh. Itu ini saya hanya copy-copy saja Bapak Ibu, supaya dia berjalan kita bisa cepat. Contoh ya Bapak Ibu, ini contoh 5S, oke. Terus kita ke ini, oke, terus oke. Maka kalau ini sudah terisi, terus kita klik kumpul lagi. Oke, terus dikumpulkan. Sampai tahapan ini kita lakukan koordinasi lagi ke atasan kita. Nah, di atasan kita akan melakukan penilaian yang berikut lagi. Nilai upaya, refleksi, oke, proses jalan dengan baik. Ini misalnya contoh ya Bapak Ibu. Terus oke, ini tadi yang berikut itu penatasan kita akan menilai upaya mempelajari. Setelah itu nilai peningkatan kinerja kepala sekolah. Ini contoh Bapak Ibu, contoh aja. Setelah itu dikumpulkan. Oke, centeng, kumpulkan. Nah, kita kembali lagi ke sekolah. Maka praktik ini, cek praktik kinerja itu sudah jadi 100%. Jadi dalam hal ini proses cek praktik kinerja ini harus kita lakukan koordinasi ke atasan kita. Karena kalau Don tidak tahu pengawas Don punya, atau pengawas atau tim penilai punya menilai kita itu seperti apa, kita tidak tahu. Yang penting kita selalu berkoordinasi supaya ada kesepahaman dalam melakukan peningkatan mutu sekolah. Seperti itu. Terus untuk Bapak Ibu, untuk kumpulan dokumen ini sama. Kalau misalnya di perencanaan awal kita memilih meningkatkan kompetensi kepala sekolah, misalnya mengikuti kegiatan berbagi, karena itu 4, 6, 8 sampai yang penting kita pilihkan 32 poin. Jadi dokumen-dokumen itu yang kita kumpulkan di sini. Dan ini ini sudah dipilih 24 poin, 12 poin, jadi 36. Maka di 24 poin ini kita lihat ada berapa sertifikat yang harus dikumpul. Nah, di sini satu sertifikat. Kalau misalnya di sini pilih 2 kali kegiatan, misalnya 4 poin atau 2 kegiatan, berarti ada 2 sertifikat yang dilampirkan. Atau apa begitu. Yang ini 12 poin, kita lihat berapa sertifikat yang ini juga 1. Yang penting intinya itu nilai harus 32. Ini dia melebihi ekspektasi karena 36 poin. Itu untuk dokumen pendukung. Sedangkan di pengelolaan untuk Bapak Ibu guru, kita sebagai kepala sekolah wajib mengumpulkan 7 dokumen.
Kalau di kita tidak. Di kita sebagai kepala sekolah itu tidak ada dokumen yang harus kita kumpul seperti laporan RKA, Arkas misalnya, atau laporan apa begitu, jika yang 7 dokumen termasuk KWSP sama daftar hadir Bapak Ibu guru. Itu untuk porsi sebagai pejabat penilai. Nah, seperti yang di sini. Ini kan kita harus kumpul ini. Oh, ada di sini. Jadi mungkin begitu Pak Supri, waktu dan tempat saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Hajian atas paparan materinya. Saya tadi sempat baca di kolom chat, untuk akun demo itu apakah khusus untuk Bapak Ibu duta teknologi, apakah bagaimana seperti itu? Tadi ada yang minta akun demonya, seperti itu. Baik Pak, jadi akun demo itu memang itu khusus diberikan bagi kami para duta dari Sabang sampai Merauke. Di semua angkatan, dari angkatan 2017 sampai angkatan 2003 kita, di angkatan saya. Oh gitu. Nah, jadi kami dikasih kami dikasih dari akun demo. Ya, dari BLPT kami dikasih akun demo untuk demo guru, sebagai pejabat penilai. Terus akun demo kepala sekolah, terus akun demo sebagai pejabat penilai. Seperti itu. Untuk memberi informasi kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan orang dinas atau pengawas sekolah. Bagaimana proses mengerjakan pengelolaan kinerja yang ada di PMN. Seperti itu Pak Supri. Ya, terima kasih. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu atau Bapak nih ini. Bu Muspida, jadi izin minta akun demonya nanti ya Mas, seperti itu kan. Jadi sekaligus menjawab Bu atau Bapak ini, Ibu Muspida, karena akun demo itu hanya diberikan kepada Bapak Ibu sebagai penerus informasi dari kementerian yang diberikan kepada Bapak Ibu para duta teknologi yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari 2017 sampai dengan yang terakhir 2023 ya Pak Sian ya. Ya benar. Seperti itu. Bu Muspida nggih, kurang lebihnya. Jadi akun demo tidak serta-merta setiap pengguna bisa menggunakan untuk akun demo, hanya Bapak Ibu yang diberikan tugas untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah atau dinas-dinas terkait, seperti itu. Bapak Ibu, barangkali dari paparan yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Jian, ada hal-hal atau mungkin ada yang ingin kita diskusikan di sini. Untuk itu nanti kita buka di kolom atau mungkin melalui pertanyaan secara langsung. Jikapun nanti pertanyaan secara langsung sudah terjawab atau sudah tercover, nanti kita beralih ke kolom chat atau mungkin kita beralih ke sebelah di streaming YouTube. Barangkali ada pertanyaan yang disampaikan melalui kolom komentar di YouTube. Untuk itu, pada Bapak Ibu yang saat ini bergabung di ruang Meet Google Meet, ada 100 partisipan. Kami silakan untuk raise hand, angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zian tadi, dengan menggunakan akun demo untuk pengisian di akun kepala sekolah maupun untuk penilaian melalui akun pengawas, atau mungkin menggunakan akun kepala dinas, atau mungkin menggunakan akun tim penilai yang baru juga diumumkan. Itu monggo yang mau bertanya silahkan raise hand, atau mungkin bisa langsung dibuka mikrofonnya. Dari Ibu Nurbaya, Bu Nurbaya bisa mendengar suara saya? Halo Ibu Nurbaya. Bu Nurbaya sudah raise hand, barangkali bisa diaktifkan mikrofonnya. Tidak jadi. Bapak Ibu yang lain barangkali sambil menunggu Pak Zian, terkait dengan apa yang sudah kita isikan di
akun kepala sekolah. Jikapun sampai hari ini itu belum ada atau mungkin kita belum konfirmasi, kita masih bisa mengisi untuk isian-isian tadi Pak Jen ya? Ya betul, betul Pak. Jadi sambil menunggu atasan kita, di atasan itu kan kalau dinas belum siapkan, itu nanti saat kita muncul di sebagai pengawas, sebagai pegawai, itu dia akan muncul merah di atas. Dia akan muncul merah di situ, atasan Anda belum ada. Jadi sebelum kita masuk di situ, kita merencanakan. Jadi saat kita merencanakan itu, rencanakan lah yang bisa kita lakukan, lakukanlah yang sudah kita rencanakan. Gitu. Ya, jadi saat merencanakan itu jangan merencanakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Terus jangan bilang saya sebagai kepala sekolah, saya sudah usia nih, sudah ini, jadi operator tolong. Tidak boleh begitu juga, karena kalau operator yang merencanakan terus kita sebagai kepala sekolah yang melakukan, wah itu repot Pak, itu nanti repot. Jadi alangkah baiknya kalau kita minta tolong operator, itu kita ada juga bersama-sama dengan operator. Di situ operator memfasilitasi, atau teman-teman guru yang sudah paham teknologi memberikan arahan dengan baik supaya kepala sekolah sebagai kita juga dapat memilih dan melihat apa yang harus kita lakukan. Karena dalam perencanaan kita sebagai kepala sekolah itu, pertama dia lebih meningkatkan mutu sekolah kita yang kita pimpin. Terus yang kedua itu sebagai nilai angka kredit kita yang akan dicetak oleh bikin BKN. Begitu Pak Supri. Jadi kita kalau memang atasan belum ada, kita bersabar. Tetapi kita bisa lihat kembali di perencanaan yang mudah kita lakukan, dan lakukanlah yang sudah kita rencanakan. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Sian, karena di kita di Kabupaten Sukoharjo sendiri, Provinsi Jawa Tengah itu plottingnya belum selesai. Jadi, masih ada beberapa akun yang sudah jadi atau mungkin sudah fix, ada nama penilai, pengawas dan juga dinasnya, cuma ada beberapa yang memang belum selesai. Jadi meskipun belum selesai, kita masih bisa mengisi untuk perencanaan-perencanaan yang lain seperti itu. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ini dari Bu Tri Yuni di kolom chat. Mohon izin bertanya Pak, kalau sudah terlanjur 4 dokumen sebagai penilai, di situ ada edit, tetapi kenapa selalu gagal untuk upload ulang padahal besarnya file sudah sesuai? Dari Bu Tri Yuni Bapak di kolom chat. Ya. Ini kolom chat saya ini saya mau buka tapi dia masih loading. Oh gitu nih. Ya. Jadi tidak apa-apa Pak Supri baca, nanti saya. Jadi begini buka. Ya. Saya bacakan Pak. Ya, silakan ulang ya. Jadi sudah terlanjur 4 dokumen sebagai penilai. Ini yang dimaksud penilai, nanti bisa diberikan keterangan lagi Bu Yuni. Di situ ada edit, tetapi kenapa selalu gagal untuk upload ulang Pak? Besarnya kan sudah sesuai. Maksudnya penilai apa ini Putri Yuni? Terlanjur 4 dokumen sebagai penilai, atau mungkin penilai mungkin penilai aksi nyata, atau mungkin ya Putri Yuni bisa dijelaskan seperti itu Pak, sambil menunggu penjelasan lebih lanjut dari Bu Yuni terkait dengan penilai. Izin Pak, ya siap Bu Yuni, malah itu yang di KUSP, terus laporan perencanaan, laporan satuan pendidikan, dan daftar hadir guru Pak. Itu sudah terlanjur saya kumpulkan, tapi ternyata ada hal yang keliru, makanya saya edit, saya upload lagi dan nggak bisa gitu. Oh begitu. Jadi kalau ibu sudah upload, terus ibu edit, itu yang di dalam itu harus dikosongkan dulu Bu. Di dalam ruangannya itu dikosongkan. Terus ibu edit, baru ibu masukkan. Begitu. Oh gitu ya iya, Pak. Jangan ibu timpa. Ini ceritanya nih. Ibu sudah isi di dalam laci, ada satu berkas. Berkas di dalam laci itu harus dikeluarkan dulu, baru masukkan ulang. Ini kan berkasnya ada di dalam laci, terus ibu edit yang ada di luar, ibu masukkan lagi. Jadi dia beban di dalam semakin bertambah. Gitu.
Akhirnya kapasitas tampungnya tidak Oke, cukup. Pak. Nah, jadi ibu hapus dulu, hapus, baru ibu upload ulang. Bisa ya Bu? Siapa Pak? Iya. Oke. Saya coba Pak. Ya, pertanyaan dari Bu Triyuni bisa dijawab dan juga nanti bisa dicoba. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Sriyadi, Pak Jian. Ya, Mohon silakan. tanya Pak Jian, hal apa saja yang bisa menyebabkan nilai kita tidak sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi? Mungkin ini ending dari pengisian dan ini nanti Pak Jian. Jadi dari akar apa saja yang nanti hasilnya sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau melebihi ekspektasi, mungkin seperti itu. Baik Pak, jadi Apa saja yang bisa menyebabkan nilai kita tidak sesuai ekspektasi? Pertanyaan seperti itu. ya, artinya begini, kalau nilai kita di bawah ekspektasi itu keterangannya kurang. Kalau nilai kita sesuai ekspektasi itu keterangannya baik. Kalau nilai kita itu lebih dari ekspektasi itu keterangannya sangat baik. Begitu. Tetapi untuk nilai kita itu dia tidak kurang, hal yang harus kita lakukan koordinasi dengan atasan kita. Begitu. Atasan dia mau marah, kita harus koordinasi karena dia yang menentukan kita punya proses kinerja itu, praktik itu dia berjalan. Kalau misalnya kita tidak koordinasi, nanti pengawas itu dia tidak datang kasih tahu saya, jadi lebih baik saya tidak usah lakukan dia penjadi, nanti dia penilaian kita itu terhambat di situ. Jadi harus kita koordinasi terus dengan atasan penilai supaya tidak boleh nilai kita itu di bawah ekspektasi tadi. Karena mungkin ada salah kata atau ada permintaan apa begitu terus kita tidak layani, bisa saja atasan kita marah dengan karena cuma hal-hal kecil. Hal itu yang harus kita hindari. Karena semua kepala sekolah itu mau sekolah kita tuh baik begitu, mutu sekolah kita baik, tidak ada yang tidak baik. Pengawas juga demikian. Cuma terkadang kita punya tingkat koordinasinya itu tidak sesampai itu. Itu yang membuat nilai kita di bawah ekspektasi atau keterangan kurang. Jadi supaya menghindar kita harus selalu koordinasi. Begitu Pak Supri. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya begitu Pak Sriyadi. Ada koordinasi dengan Atasan. pengawas selaku nilai atau atasan terkait dengan hal yang mungkin nanti endingnya hasilnya biar sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Seperti itu Pak Sriyadi sudah terjawab. Selanjutnya dari Pak Sarjito, ini Pak Jian. Mohon contoh laporan satuan pendidikan di share. Laporan satuan dan mungkin yang dimaksud untuk unggahan di akun itu mungkin ada laporan pendidikan, ada mungkin OSP, mungkin bagian dari itu Bapak ini dari Pak Sarjito. Barangkali Pak Jian ada istilahnya dokumentasi yang bisa bermanfaat bagi kita, nanti bisa di-sharekan seperti itu. Saya lanjutkan Pak Jian. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Dase. Izin bertanya, saya sudah isi formulir baru disimpan di draft, tapi saat mau diubah atau diedit tidak bisa diedit. Apa yang harus saya lakukan? Dari C. Baik, yang pertama, laporan itu kan di dalam PMM tadi, itu kan dia tidak bilang harus laporan begini, tidak. Jadi laporan itu formatnya tidak baku, Bapak Ibu silakan buat. Terus sesuai dengan apa yang ada di sekolah, jangan buat laporan yang di luar dari sekolah. Nah di sini laporan saya itu ada di laptop yang ada di tempat tugas saya. Sekarang ini saya pakai laptop yang berbeda. Seperti itu, jadi saya tidak bisa tunjukkan, tetapi kalau KSP itu tentang kurikulum satuan operasional sekolah ya, operasional sekolah itu. Terus yang kedua itu tentang ARKAS. Terus dan lain-lain sampai di bawah. Terus untuk daftar hadir pegawai yang kita upload itu nanti terakhir di bulan Juni baru kita upload daftar hadirnya. Jadi sekarang daftar hadirnya belum bisa diupload. Jangan Bapak Ibu cepat-cepat sudah upload daftar hadir, nanti kasus seperti Ibu Tri tadi. Nah itu untuk laporan. Jadi laporan itu tidak formatnya tidak baku. Silakan Bapak Ibu bikin buat itu saja, karena pada ujung-ujung dari apa yang kita upload di PMM itu akan ditentukan oleh atasan kita. Untuk itu selalu harus berkoordinasi.
Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru mereka melakukan di PMM, terus perilaku terjadi di nyata, itu selalu koordinasi dengan kepala sekolah atau atasan. Kita sebagai kepala sekolah, hal yang kita lakukan itu juga kita koordinasi dengan atasan kita, supaya proses yang kita upload itu menurut penilai atau atasan kita benar apa yang dilakukan sama dengan yang dia upload. Seperti itu. Terus kalau dengan yang berikut, yang kedua, Ibu siapa tadi? Ibu Dase, Bapak. Nah, Sudah isi kemudian disimpan Simpan di draft, tapi kalau mau diedit tidak bisa dilakukan. itu yang kendalanya di mana? Nah, kasus pertamanya itu pertama mungkin faktor jaringan. Faktor jaringan internet itu yang pertama. Yang kedua, kalau Ibu menggunakan laptop, browse Google-nya itu harus diupdate satu tingkat lagi. Tuh. Terus yang kedua, kalau memang Ibu sudah lakukan update Google, coba Ibu lakukan hapus riwayat. Jangan sampai ada riwayat di dalam Google itu ada tertindis atau ada sebanyak yang hal yang dibuka, itu harus ditutup dulu. Yang berikut lagi, coba Ibu melakukan refresh supaya dia pulih kembali untuk melakukan, karena draft itu kan kita simpan draft, terus kita kumpulkan. Nah, nanti dikumpulkan dulu, baru ada di kata-kata di bagian depan itu ada perubahan, kita bisa ubah di situ. Mungkin begitu Pak Supyan. Ya. Gitu Bu Dase, dan perlu di refresh. Pak Supri itu Ibu Nurbaya tadi tinggal angkat tangan terus tuh, kasihan tangannya. Ya. Siap Pak, siap. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan di kolom chat untuk Bu Nur Widowati, kita persilakan dulu Bu Nurbaya. Bu Nurbaya silahkan untuk menyampaikan sesuatu. Kami persilakan, bisa diaktifkan mikrofonnya. Bu Nurbaya bisa mendengar suara saya? Lanjut Pak, itu kayaknya lupa. Tidak jadi. Iya. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Bu Nur Widowati terkait dengan batas waktu Pak Jian. Izin bertanya Pak, kapan batas waktu tahap observasi? Seperti itu Pak. Ingat ini sudah bulan Mei dan mungkin bulan depan dan Juni, mungkin batas waktunya sampai kapan untuk pelaksanaan tahap observasi Pak Jian? Observasi itu sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan misalnya, tetapi di dalam PMM ini kita sudah lewat karena sudah ada di bulan Mei. Kita sudah lewat tahapan observasi. Jadi Bapak Ibu merencanakan saja di jadwal, tetapi koordinasi dengan atasan. Jika atasan sudah ada, Bapak Ibu lakukan koordinasi dengan atasan, tanggalnya bisa tanggal bulan ini juga tidak jadi masalah. Tetapi proses observasi itu dilewati begitu, dijalankan. Yang penting koordinasi dengan pengawas, tanggalnya itu tidak jadi masalah. Karena ini proses kita ini kan untuk kepala sekolah kan baru diluncurkan kemarin. Otomatis kita sudah lewat bulan observasinya. Jadi kita tetap jalan saja by system. Nanti di tahap di semester 2 dari Juli ke Agustus itu baru kita lakukan sesuai lini masanya. Jadi tidak ada jadi masalah ya. Karena teman-teman di dinas sebagai tim penilai itu juga masih ada proses-proses yang mereka lakukan, karena proses pengajuan akun mereka tidak hari ini diajukan langsung ada, dia berjalan per hari begitu. Jadi mungkin bisa 1 minggu, bisa 2 minggu baru akun mereka terisi gitu. Mungkin begitu ya. Ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Jian jawaban untuk Bu Nur Widowati terkait dengan batasan waktu. Jadi mungkin andaikan sudah kita memilih tanggal observasi katakanlah hari ini 16, tapi pada realitanya tim penilai belum bisa observasi secara real di tanggal itu, tapi by system tetap di tanggal itu saja, tidak perlu dirubah, tapi realitanya kondisional seperti itu Pak Jian. Ya betul. Yang penting lakukan koordinasi dengan atasan. Ya, untuk bulan Juli semester 2 nanti mungkin sudah tersistem dengan baik, karena ini baru perdana, mungkin ada beberapa kendala yang secara sistem mau nggak mau harus seperti itu. Betul Pak. Akan Bu Nur Widowati, selanjutnya dari Bu Elis Suliani Pak Jian. Ya, silakan. Bertanya, bagaimana jika guru waktu pengisian RHK belum upload perangkat ajar atau RPPH? Apakah bisa mempengaruhi nilai guru itu sendiri atau bisa diubah di akhir? Terima kasih. Seperti itu Pak Jian dari Bu Elis. Jadi
ketika pengisian RHK belum upload perangkat ajar, apakah mempengaruhi nilai guru itu sendiri, Pak Jian? Baik, kalau belum upload perangkat ajar atau modul ajar, itu kan artinya perangkat ajar itu yang kita pakai saat diobservasi oleh guru, oleh kepala sekolah waktu itu. Nah, itu kalau kita tidak upload, dia tidak akan muncul itu kalimat kumpulkan, begitu. Jadi kalau sudah misalnya belum upload terus dia sudah klik kumpulkan, itu memang aneh, begitu. Jadi dia kan by system. Jadi kalau belum upload bukti, belum upload RPP atau perangkat ajar atau modul ajar, itu yang option untuk klik kumpul itu tidak akan muncul. Tidak aktif. Iya, tidak aktif, begitu. Seperti itu Bu Elis, iya. Mungkin jadi kalau belum upload, otomatis untuk pilihan kumpulkannya belum aktif. Atau iya. mungkin di-upload ketika mengumpulkan itu mungkin bukan RPH atau mungkin file lain yang mungkin tidak diinginkan, barangkali seperti itu mungkin bisa. Tapi kalau ketika mengumpulkan belum ada dokumen yang diunggah, otomatis tidak aktif. Barangkali mungkin ya RPH-nya mungkin tidak sesuai, Pak, bisa jadi. Jadi begini, solusinya kalau misalnya salah kumpul, misalnya salah upload terus sudah terkumpul tidak bisa diubah, itu caranya simper. Perangkat atau modul ajar yang kita gunakan itu kita pegang fisiknya, bawa untuk ketemu atasan, sampaikan ke atasan. Maka di situ kita selalu koordinasi dengan atasan. Aduh Pak, permisi Pak, ini saya mau koordinasi karena di PMM saya pengelolaan kinerja itu saya salah upload. Harusnya perangkat yang saya ada pegang ini, itu yang diserahkan sebagai bukti fisik ke kepala sekolah untuk dia melakukan tindak selanjutnya. Begitu. Jadi tidak apa-apa Bu, yang penting ada bukti fisik. Begitu. Seperti itu Bu Elis, kurang lebih. Jadi andai pun yang diupload itu tidak sesuai dengan apa yang mau diobservasi, berarti intinya kata kuncinya koordinasi dengan mana yang mau dipakai, yang diunggah atau yang fisik yang mau digunakan untuk atasan, seperti itu. Kata kuncinya dikoordinasi dengan atasan. Kalau yang diunggah itu bukan yang dipakai untuk observasi, atau mungkin yang diunggah itu dokumen lain yang salah klik atau bagaimana, nanti silakan dikomunikasikan dengan kepala sekolah atau mungkin penilai yang digunakan untuk observasi. Seperti itu Bu Elis jawaban dari Pak Jian. Jadi tergantung kesepakatan atau mungkin komunikasi dengan kepala sekolah yang pakai yang pertama atau pakai yang kedua atau mungkin pakai dokumen yang lain. Saya rasa itu Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui kolom chat di ruang Google Meet. Barangkali sebelum saya berpindah ke komen di YouTube, barangkali yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, kami persilakan untuk raise hand Bapak Ibu yang saat ini ada di room. Dari Bu Siti, barangkali mau bertanya. Oke, monggo Bu Musbida nggih. Ya. Sedikit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Yang saya ingin tanyakan di sini mengenai yang pertama ya Pak ya, mengenai sertifikat guru penggerak. Kan untuk bulan ini kan belum keluar. Apakah saya harus mengubahnya atau tetap menunggu sertifikatnya? Terus yang kedua mengenai kepala sekolah. Target yang perilaku yang dipilih kepala sekolah saya itu, kebetulan saya yang mendampingi ada 3. Di sini menyampaikan visi misi. Pada saat menyampaikan visi misi ini Pak, apakah harus melalui kegiatan kombel dan melibatkan PTK dan pengawas ya Pak ya? Sekian Pak, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Musbida nih tadi ya. Barangkali bisa ditanggapi Pak Jan, monggo. Baik Pak Supri, begini Bu Musbida, terkait untuk sertifikat guru penggerak, itu kira-kira sertifikatnya itu nanti munculnya kapan Bu? Apakah setelah bulan Juni atau dalam bulan Mei Juni?
menurut info yang saya dengar Pak, katanya bulan ini. Tapi tentunya lewat nanti. Jadi begini Bu, yang penting atasan Ibu itu tahu bahwa Ibu ikut guru penggerak. Karena sudah terlanjur. Jadi tidak usah dihapus, tidak usah diubah, lanjut saja. Yang penting atasan kita tahu bahwa kita ikut guru penggerak. Nanti di situ Ibu memberikan surat keterangan saja sebagai bukti bahwa yang diupload itu, yang untuk diupload ya pendukungnya, itu memberikan surat keterangan bahwa Ibu peserta dari guru penggerak yang tahun ini, supaya kepala sekolah juga melakukan penilaian itu sesuai dengan fisik yang beliau tahu. Seperti itu. Kecuali sertifikat itu keluarnya di bulan Juli Agustus, itu Ibu harus ganti. Tetapi kalau Ibu koordinasi dengan atasan tidak ada masalah, lanjut. Intinya Ibu koordinasi dengan atasan tidak ada masalah, lanjut, karena ada dampak dari sertifikat tersebut. Karena dari guru penggerak itu dia akan berdampak di dalam proses pembelajaran di sekolah. Kan yang intinya kita sebagai tim penilai itu kita melihat dampak yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Kalau misalnya saya pengawas, saya menilai kepala sekolah, berarti saya harus melihat dampak yang terjadi ketika Bapak Ibu guru merencanakan itu, dampak itu terjadi di sekolah. Itu yang kami menilai. Terus yang kedua, tadi kepala sekolah, apa tadi yang kepala sekolah Bu? Visi misi Bapak. Visi misi. Oh, persentase. Jadi begini Bu, di persentase itu kan Kombel ini, komunitas belajar itu bukan harus kita webinar, tidak, tetapi kita bikin dalam lingkup sekolah. Terus kita menyampaikan. Jadi saat kepala sekolah melakukan visi misi, persentase visi misi, itu koordinasi dengan atasan. Jadi kepala sekolah nanti koordinasi dengan atasan. Pak, ini saya rencana melakukan kegiatan ini tanggal sekian. Apakah bisa hadir atau tidak? Begitu, supaya penilai atau atasan itu melakukan pengamatan dalam persentase itu. Jadi cukup di sekolah saja Bapak Ibu guru datangkan atasan kita. Kalau mau undang sekolah lain itu juga lebih bagus. Atau misalnya ada kelompok kerja ini, atau di satu tempat kita undang misalnya 3 kepala sekolah. Mereka koordinasi, terus undangkan guru-guru. Kepala sekolah pertama melakukan persentase, kepala sekolah kedua melakukan persentase, begitu. Intinya proses itu dia akan terjadi. Yang penting kepala sekolah melakukan koordinasi dengan atasan. Tidak harus pakai kombel-kombel ini juga tidak, tetapi proses itu dia terjadi Ibu. Seperti itu. Bisa ya Bu? Bisa Pak, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke Pak Supri. Pak Supri masih ada lagi? Mohon maaf, mic-nya belum saya aktifkan. Masih ada pertanyaan di komen YouTube Pak, sudah saya bacakan. Pertanyaan dari Ibu Sri Sumari di live YouTube. Mohon izin bertanya, untuk sertifikat yang didapatkan bulan Mei, apakah dapat diisikan di RHK bulan pengelolaan kinerja semester yang akan datang atau setelah bulan Juni ini? Terima kasih Pak. Seperti itu pertanyaan Pak. Jawabnya bisa Pak, bisa. Jawabnya bisa. Bisa Bu Sri. Jadi sertifikat bulan Mei belum diunggah atau belum dilaporkan di semester 1, tapi dilaporkan di semester 2, seperti itu. Bisa Bu Sri, telepon dari Pak Jian, itu. Bisa. Jadi gini Pak, tujuan dari sertifikat itu kan kita dalam pemilihan rencana itu kan dia punya judul itu meningkatkan kompetensi ini. Itu kan kita meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti kegiatan berbagi. Nah, diharapkan ketika kita mengikuti kegiatan berbagi itu ada dampak
dampak yang harus kita dampakkan kepada proses pembelajaran di kelas. Itu. Maka dari itu, di catatan dalam PMM pengelolaan kinerja ini, harus guru atau kepala sekolah melakukan koordinasi ke atasan. Karena yang menilai itu kepala sekolah dan atasan. Seperti itu, ya. Jadi dia mau sertifikat hanya di kolom di sertifikat kegiatan berbagi hanya antar sekolah atau hanya dalam satu sekolah, itu kan yang menilai kepala sekolah begitu. Seperti itu. Jadi bisa digunakan. Tidak ada masalah itu. Ya. Ada lagi Pak Zian masih pertanyaan di komen YouTube. Ya, silakan lanjut. Terkait dengan P3K Pak, izin bertanya dari Bapak Atmoko Sigit. Izin bertanya, bagaimanakah jika ada pegawai P3K baru masih di sekolah kami? Apakah saat ini masih bisa mengisikan RHK mengingat batas pengisian kemarin Januari? Terima kasih Deres. Jadi ini ada P3K penempatan baru Pak. Kan seharusnya mengisinya di bulan Januari kemarin. Apakah ini bisa mengisikan di bulan ini seperti itu? Kalau bertanya. Jawabnya bisa Pak. Isi saja, lanjut. Bisa Pak Atmoko Sigit, nanti bisa dicoba dibuka akun PMM yang bersangkutan, kayak P3K yang bersangkutan, nanti coba diisikan di bulan ini karena teman-teman yang lain sudah dimulai di bulan Januari kemarin. Seperti itu Pak. Jawabnya bisa, silakan isi. Sigit. Ya bisa. Lanjut Pak, di kolom chat, kembali saya ke kolom chat, masih ada pertanyaan yang belum dijawab dari Ibu Mariati Bonggapuang. Izin bertanya Pak, apakah RHK bisa dihapus jika kita mau ganti atau dikosongkan saja yang sudah dihapus kemudian pilih RHK lain seperti itu Pak? Ya. Bisa. Sebelum dinilai oleh atasan bisa. Ada proses. Nanti lihat di pusat bantuan cara bagaimana mereset RHK. Iya, di pusat bantuan dari PMM itu di pengelolaan kinerja ada panduan reset RHK. Bisa. Seperti itu Bu Mariati, bisa diubah RHK-nya, silakan nanti dicoba. Baik Pak. Makasih. Sepertinya hampir sudah terjawab semua. Dari saya pribadi Pak Zian. Silakan. Karena kemarin saya juga belum nyoba terkait dengan RHK. Kan kita bisa merubah RHK. Kalau di kepala sekolah kemarin kan by system seperti itu Pak ya. Iya. Kalau ini nanti kita sudah ada atasan penilai. Apakah ketika kita merubah RHK itu juga by system? Apakah harus sepersetujuan penilai Pak seperti itu? Akhir-akhirnya saya belum nyoba. Iya, jadi kalau misalnya atasan sudah ada, terus kita melakukan perubahan, nanti keterangannya di situ. Ada penjelasan di situ. RHK ini bisa dirubah apabila belum dikumpulkan atau belum dinilai oleh atasan. Kalau sudah dinilai berarti tidak bisa kita rubah begitu. Tidak bisa. Ya. Kalau sudah dinilai. Terus ada lagi di situ keterangan kalau sudah dikumpulkan berarti tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, jadi kuncinya itu lakukan koordinasi dengan atasan. Ya, supaya yang tadi salah itu dibenarkan begitu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak Zian ini. Silakan lanjut. Dia Christine Saulohan Sinaga. Izin bertanya Pak, apakah penggerak komunitas hanya bisa menilaikan satu sertifikat saja? Terima kasih. Mungkin ini penggerak di beberapa komunitas mungkin Pak ini. Ulang tadi apa? Penggerak komunitas apa tadi Pak? Penggerak komunitas di RHK itu apakah hanya bisa menilaikan satu sertifikat saja? Maksudnya satu sertifikat penggerak komunitas Pak? Sebenarnya tidak jadi masalah Pak, mau 1, mau 2, mau 3, tetapi itu tergantung dari poin yang kita pilih di RHK tadi. Karena kalau sebagai guru itu kan kita meningkatkan mutu berbagi, terus sebagai penelaah. Kalau misalnya itu nilainya 4 terus pilih 2 kali, maka sertifikatnya 2. Kalau pilih 8, kita pilih kegiatannya 2 kali, berarti itu 16 toh, berarti ada 2 sertifikat. Tapi kalau hanya satu kegiatan dengan 4 poin, berarti hanya 1 sertifikat. Begitu. Karena kalau penggerak komunitas kalau tidak salah kan satu kegiatan
satu sertifikatnya kan 32 poin, Pak. Jadi mungkin ada Cuman komunitas. di dalam rencana itu kan tidak ada itu penggerak komunitas. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Tapi coba nanti kita lihat. Coba nanti saya coba lihat dulu di RHK, sabar ya. Kita lihat sama-sama supaya jangan salah pembicaraan. Mohon bersabar Bu Ria, sedang kita cobakan untuk dibukakan di akun demo Pak Jian. Apakah hanya bisa satu sertifikat saja? Mungkin bisa lebih dari satu sertifikat, karena satu sertifikat saja itu sudah 32 poin mungkin Bapak Ibu ya. Kalau yang kegiatan binar anggota peserta mungkin satu kegiatannya 4 poin. Untuk penggerak apakah hanya bisa satu sertifikat seperti itu. Sambil menunggu Pak Jian untuk bisa didemokan, barangkali nanti bisa, kalaupun tidak nanti kita berlanjut karena durasi waktunya terbatas Bapak Ibu. Sekarang sudah pukul 20:41, barangkali di beberapa menit ke depan nanti kegiatan webinar ini nanti akan berakhir. Kalau di tempat kita 20:41 berarti di tempat Pak Jian sudah hampir jam 11 ya Pak Jian ya. Iya betul. Saya izin berbagi supaya kita lihat sama-sama. Ini di akun demo kepala sekolah. Di akun demo kepala sekolah ini kan tidak ada yang 32 poin. Ini 12, 24 langsung 36. Terus setahu saya di dalam pilihan RHK ini itu tidak ada keterangan penggerak komunitas di sini, tetapi sebagai narasumber ini. Ini saya ada cari. Supaya kita pastikan betul di dalam RHK itu ada penggerak komunitas atau tidak. Atau yang tadi diminta itu guru atau kepala sekolah itu. Kalau yang bertanya itu Ibu Kepala Sekolah, Bapak. Ini ya. Ini peserta coaching, berbagi praktek baik, terus partisipan kegiatan seminar, melalui penelaah aksi nyata, penelaah perangkat ajar, cerita praktik, konten unggulan, peserta pelatihan mandiri, pelatihan bimbingan, praktek baik, narasumber, pembelajaran. Ini pendidikan karir kepala sekolah, penyusun cerita praktik, melalui peraih pengakuan, fasilitator. Yang 36 itu Bapak, yang bawah Pak. Meningkatkan kinerja, nah itu. Penggerak komunitas belajar dengan yang dimaksud itu. Jadi kalau misalnya dia pilih ini 32, ini kan berarti kurang 2 poin. 36 toh? Berarti satu sertifikat itu kurang 2 poin begitu. Tetapi kalau Ibu misalnya dia pilih ini, terus pakai sertifikat komunitas, tidak jadi soal sebenarnya. Bapak Ibu tidak jadi soal. Kenapa saya bilang tidak jadi soal? Karena yang menilai itu atasan kita, koordinasi dengan atasan. Tapi harus tambah 4 lagi supaya dia lebih dari 36 itu. Karena 32 poin ditambah 4 berarti sudah 36 poin ya. Itu pas itu. Kalau tambah 4 malah lebih Pak. Lebih ya. Yang penting koordinasi dengan atasan. Seperti itu. Jadi tidak jadi masalah. Selagi sertifikat itu mau 100 poin, mau 100 apa itu tidak jadi soal. Mau 1000 juga tidak jadi soal. Karena yang menilai kita itu atasan kita. Terus sangat diharapkan bagi kita sebagai kepala sekolah, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut ada dampak bagi peningkatan mutu sekolah kita. Itu yang diinginkan begitu. Jadi tidak jadi masalah. Tidak apa-apa Ibu, silakan upload yang 32 poin itu. Aman. Begitu Pak Supri. Ya, seperti itu Bu Ria. Bisa diupload tapi mungkin terbatas hanya satu penggerak. Tidak bisa lebih dari satu penggerak mungkin Bu. Yang satunya simpan untuk besok.
semester 2. Ya, jadi hanya satu. Karena mungkin di beberapa guru mungkin selain sebagai penggerak di komunitas guru antar sekolah, mungkin juga jadi penggerak di sekolahnya sendiri mungkin Pak. Iya, betul. Andai kan bisa di-upload kan Iya. mungkin kita tidak perlu sertifikat lain seperti itu. Iya. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, sudah ada link presensi yang bisa Bapak Ibu isikan, juga bisa dilihat di kolom chat. Nanti silakan diisi daftar hadir terkait seri yang ke-7 di webinar bersama dengan Pak Jian dan juga guru belajar kolaborasi. Nanti seperti yang sudah nanti silakan diisi, kemudian cek di email, nanti sertifikat bisa dicek di sana. Kalau sudah dari tim sudah kita persiapkan, begitu Bapak Ibu isi, insya Allah sudah ada balasan email, atau mungkin kalau nanti di inbox tidak ditemukan, Bapak Ibu cari di spam, biasanya nyangkut di spam seperti itu. Masih ada satu Pak Jian. Silakan. Ini masih 8. Ada satu pertanyaan yang tadi terlewat. Izin bertanya dari Ibu Neneng Susanti. Izin bertanya Pak, jika Kepsek tidak melakukan penilaian tidak lanjut kepada salah satu guru, apakah berpengaruh kepada kinerja kepala sekolah tersebut? Baik, kalau misalnya kepala sekolah tidak melakukan penilaian kepada satu guru, sebenarnya tidak mempengaruhi, tetapi nanti dia akan muncul notifikasi di sebelah kiri kita itu. Tadi kan di atas kepala sekolah sebagai pegawai, terus sebagai penilai, di bawahnya itu ada notifikasi. Notifikasi itu muncul terus bahwa ada satu guru yang belum dilakukan proses penilaian, atau ada satu guru yang belum mengisi RHK. Itu notifikasi muncul terus di situ, karena sangat diharapkan bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang memiliki jabatan guru itu wajib, baik itu dia honor atau dia mau P3K atau dia mau PNS. Kenapa? Kalau semua guru di sekolah itu baik dia honor atau PNS atau P3K, itu wajib, karena peningkatan mutu itu di sekolah bukan kita PNS saja, tapi teman-teman yang honor juga meningkatkan mutu. Begitu Pak Supri. Ya, terima kasih Pak Jian. Begitu Bu Sema tadi pertanyaan terkait dengan apakah jika ada satu guru yang belum dinilai berpengaruh pada kinerja kepala sekolah. Jawaban dari Pak Jian seperti itu, akan muncul di notifikasi kalau ada satu guru yang belum dinilai, atau mungkin ada beberapa guru yang belum mengisi, akan muncul di tampilan notifikasi kepala sekolah di notifikasi. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan untuk daftar hadir bisa diisikan dari tim, akan diinformasikan lebih lanjut batas waktu pengisiannya sampai pukul berapa, jadi biar bisa di-cover terkait dengan distribusi sertifikat untuk webinar seri yang ke-7. Saya rasa itu Bapak Ibu yang di room atau mungkin di kolom chat. Mungkin saya berpindah dulu Pak, saya cek di komentar di silakan. Masih ada pertanyaan yang terlewat terkait dengan apa yang tadi kita diskusikan, pengisian PMM di akun kepala sekolah. Sepertinya sudah terjawab Pak Jian dan Bapak Ibu yang saat ini hadir di kolom di ruang room. Google Meet ya. Ruang room. Sepertinya sudah Pak Jian. Mungkin Ibu Siti mungkin mau bertanya. Dari Ibu Siti mungkin rapat RT-nya sudah selesai, monggo bisa bergabung lagi bersama kita. Dan mungkin dari teman-teman yang lain, Bu Eva, Bu Esi, dan rekan-rekan yang lain barangkali ada hal yang terlewat mau disampaikan. Ini Pak, siapa bisa berbagi nomor WA biar. Oh ya Pak. Oh iya. Nomor WA ada di Bu Siti. Nanti Bu Siti berbagi. Oh ya. Terima kasih Pak. Begitu Bu Musbida, untuk nomor WA Pak Jian nanti bisa koordinasi dengan Siti atau mungkin nanti siapkan Bu Siti. Iya.
Ini saya mau komunikasi. share di chat di kolom chat, tapi chat saya ini dia tidak mau muncul. Dia blank putih-putih ini. Izin Bu Siti, tolong di-share. Soalnya siapa tahu nanti ada yang mau ditanyakan seputar ini kan bisa langsung Pak ya. Iya benar Nggak apa-apa, Bu, Pak. benar. Siap Pak. Oh, kalau begitu saya tampilkan saja sudah nomor handphoneku. Sambil menunggu ada yang mau bertanya, silakan. Mana nomor handphone saya ini? Pak Supri, ini sudah saya siapkan dalam PPT-nya. Cuma saya bikin dalam bentuk ini tampilan. Canva. Ya, nanti saya kirim linknya supaya bisa digunakan. Seperti itu. Ya, Bermanfaat. Bu Nurbaya, monggo Bu Nurbaya masih ada waktu kalau mau menyampaikan sesuatu. Raise hand. Atau mungkin Ibu Emelda. Nah, raise hand juga. Tangan monggo. Persilakan untuk menyampaikan sesuatu. Bu Nurbaya atau mungkin Ibu Emelda atau mungkin Bu Dasi. Iya Pak, saya Bu Dasi Pak. Oh, monggo Bu. Raise hand Halo juga. Pak Jen. Iya, maaf, Halo terima kasih juga. banyak. Siap. Pak Jen, boleh tanya ya Pak Jen? Oh, silakan Bu, silakan. Selamat berkenalan nih dengan Bu Dasi. Pak Jen, Ya. alhamdulillah bisa ketemu dengan dari yang jauh dari Papua ini. Ini Pak Jen mau tanya, ini gini, di guru-guru saya di sini belum mengisi tindak lanjut ya Pak ya. Setelah saya observasi itu belum mengisi tindak lanjut. Saya sudah menyampaikan ayo segera membuat tindak lanjut, tapi kok semuanya diam aja karena teman-teman yang lain itu dari SD yang lain juga belum mengerjakan. Bagaimana caranya Pak untuk memotivasi guru-guru tersebut itu segera membuat tindak lanjut tersebut setelah diobservasi. Jadi saya kan nggak bisa melanjutkan untuk menilainya Pak. Jadi dalam penilaian itu saya hanya baru kan itu di situ ada tiga poin ya Pak ya. Jadi Ya, saya betul. hanya baru itu. Bagaimana Pak untuk memotivasinya itu? Terima kasih. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Bu Dasi. Monggo Pak Jian. Jadi Biar begini, guru Bu. semangat mengisi ya. Iya, Bu Dasi. Pertama itu kita memberikan pemahaman ke Bapak Ibu guru bahwa pengelolaan kinerja ini pertama itu peningkatan mutu kompetensi bagi guru tersebut. Di dalam melakukan peningkatan kompetensi itu, di situ Bapak Ibu guru diminta memilih proses pembelajaran itu menggunakan mana, di luar dari PMM atau menggunakan yang ada di dalam PMM itu. Setelah Bapak Ibu guru melakukan proses pembelajaran itu, ada peningkatan perubahan, ada dampak yang terjadi, itu yang akan dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Kita memberikan pemahaman bahwa itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu guru jika tidak mengisi pengelolaan kinerja, dan pengelolaan kinerja Bapak Ibu guru sampai bulan Juni itu tidak ada nilai, maka SKP 1 semester dari Januari sampai Juni tidak akan dicetak oleh Ekin BKN untuk 2024 periode Januari ke Juni. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru tidak membuat SKP atau pengelolaan kinerja ini, berarti Bapak Ibu guru tidak menolong diri sendiri. Yang pertama, tidak menolong diri untuk peningkatan mutu. Yang kedua, tidak menolong diri untuk kenaikan pangkat dan keperluan-keperluan lain yang terkait dengan kependidikan ke depan. Seperti itu. Itu Bu Dasi. Jadi kita harus mendorong mereka dengan cara berproses pelan-pelan dan memberikan pemahaman yang supaya mereka memahami begitu. Begitu Bu Dasi. Iya Pak, saya sudah berusaha ya pelan-pelan gitu mengajak supaya Bapak Ibu guru itu ayo segera membuat. Ini waktunya sudah mau mulai bulan Juni loh, ini sudah Mei
Tapi ya mengingat teman-teman yang lainnya itu juga dari sekolah-sekolah yang lain itu sebagai itu belum mengerjakan juga. Jadi mereka, lah Bu, yang lainnya juga belum membuat kok Bu, katanya begitu. Jadi saya itu ya, insya Allah terima kasih atas pencerahan dari Pak Jen seperti itu. Sedikit demi sedikit mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, karena ini kan berhubungan dengan SKP nih Pak ya. Iya, jadi betul. kan di sini kalau SKP-nya tidak PMM SKP PMM-nya tidak dibuat, kan berarti kan SKP-nya tidak bisa dicetak, begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, Mohon Bapak Pak enggih Pak, kayak ngono kuwi itu kan bahasa Jawa, Bapak ngerti enggak ya? Kalau boleh tahu, Bu Dasi dari mana Bu Dasi? Bukan, akhirnya tahu toh. Saya dari Jawa Barat. Jawa Barat menggunakan bahasa Jawa berbicara dengan orang Papua. Iya. jadi Dulu Bu Dasi, pernah berkegiatan bareng sama Pak Adi Raskadi kalau nggak salah dari Mungkin Pak Jen nonton nopo. Bu Dasi, Jadi, kalau nanti saat bahasanya dicetak ya. Bu Dasi, supaya teman-teman guru itu mau melaksanakan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, Ibu koordinasi ke atasan, ke pengawas, atau ke kepala dinas, supaya proses itu dia perintahnya dari atas ke bawah. Oke, siap Pak. Insya Allah nanti saya laksanakan ke pengawas dulu aja ini, biar nanti ada himbauan dari pengawas. Mungkin kalau sudah dari pengawas ada himbauan secara langsung, mungkin akan lebih termotivasi. Kalau dari saya itu hanya kepala sekolah mungkin ya, jadi dianggap sepele mungkin ya Pak ya. Tidak juga Bu, kadang teman-teman guru juga bilang, kos kerja ini kah belum? Nanti bilang, kita tidak, kita biasa-biasa saja. Akhirnya ada orang yang lain juga, kenapa kita harus kerja? Sekolah lain juga belum. Padahal itu mereka sedang menunda tugas mereka begitu. Dan itu demi kebaikan kita sendiri kalau kita tidak gitu. Oke, terima kasih Pak Jen, terima kasih. Sama-sama. Apa sampaikan sama Bapak Ibu guru ya, masukannya terima kasih banyak. Terima kasih. Saya dari Bandung Pak, kalau mau tahu. Juga sih yang dari Jawa Barat dari Iya Pak. Masih ada 1 menit ke depan Pak Jian. Ini satu lagi Pak terakhir. Silakan. Terkait dengan ini Pak, terkait dengan apa yang sudah nanti kita isikan di PMM, kan nanti muaranya kan di Ekin PKN Pak. Apakah itu bisa periodik kita lihat, atau mungkin ada batas tertentu nanti baru Juni baru bisa dilihat di Ekin BKN ya? Untuk kita melihat Ekin BKN itu kita login di My ASN, login di My ASN menggunakan NIP dengan paspor yang kita sudah buat waktu itu. Nah, di situ ada layanan ASN, terus di situ kinerja. Kita lihat di situ. Itu nanti ada yang sudah masuk karena dia berproses bertahap. Gitu. Ada yang sudah masuk, ada yang belum. Bapak Ibu bisa lihat di My ASN. Dulu kan My SAPK, SAPK diganti dengan ASN. My ASN. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Jian, karena beberapa waktu yang lalu saya cek di My ASN, memang dari isian kita itu masuk, mungkin bertahap atau mungkin nanti nunggu selesai di bulan Juni baru nanti bisa hasilnya. Iya betul. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang luar biasa, sampai dengan pukul 21 tepat di waktu Indonesia bagian Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan selisih 2 jam dari Pak Jen juga 11 ya Pak ya. Terima kasih luar biasa dari Pak Jian selaku materi pada kesempatan malam hari ini. Barangkali dari kami selaku penyelenggara webinar di seri yang ke-7 pada hari Kamis tanggal 16 Mei dari tim belajar kolaborasi dalam menyelenggarakan webinar pengisian kinerja PMM kepala sekolah. Ada kurangnya dari kami modikan adalah kegiatan webinar pada kesempatan malam hari ini kita akhiri bersama. Untuk yang agama Islam, mari kita ucapkan dengan alhamdulillah
Amin. Kurang lebihnya dari saya selaku moderator yang diberikan tugas untuk memandu jalannya kegiatan pada webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.